Baik, kita bahas soal selanjutnya. Sekarang soal-soal yang terkait dengan termodinamika. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nah, soal pertama di sini, kalor sebanyak 2000 Joule dibuang oleh sistem, sementara sistem melakukan kerja sebesar 1500 Joule. Berapa perubahan energi dalam sistem? Oke, kita lihat di sini persamaannya delta U sama dengan Q minus W. Di sini kalornya dibuang, berarti Q-nya minus ya. Delta U sama dengan minus 2000 karena kalornya dibuang, bukan masuk ke dalam sistem ya. Kemudian sistem melakukan kerja, berarti ininya positif ya, plus 1500 begitu ya. Sehingga kita dapatkan delta U sama dengan minusnya kepanjangan. Minus 2000 minus 1500 Joule sama dengan minus 3500 Joule. Nah, ini adalah jawabannya ya, yang A begitu. Baik, soal selanjutnya ini terkait dengan diagram PV. Tadi di materi sudah sempat ditunjukkan ya, ini contohnya seperti ini. Perhatikan di sini, hitunglah kerja yang dilakukan gas jika mengalami proses seperti pada gambar. Prosesnya yang ini ya, yang ini prosesnya. Nah, ini. Nah, ini arahnya ke bawah begitu ya. Nah, dengan sumbu X-nya itu pressure ya, tekanan 2 kali 10 pangkat 5, 4 kali 10 pangkat 5 ya, dari mulainya di sini 4 kali 10 pangkat 5 dan berakhir di 2 kali 10 pangkat 5. Sumbu Y-nya itu volume 1 meter kubik meningkat menjadi 5 meter kubik. Maka yang dilakukan kerja di sini adalah sama dengan luas daerah yang berada di bawah dari kurva ini ya. Cara menghitungnya lebih mudahnya begitu ya. Nah, ini saya hapus dulu kayak kurva apa namanya, jelek amas ini. Nah, kira-kira ginilah. Oke. Nah, berarti sama sama aja kita menghitung luas trapesium di sini ya. Nah, luas trapesium kalau bisa dilihat ini luas trapesium ya, jadi begini kan. Nah, bagaimana luas trapesium? Luas trapesium itu adalah ini luas trapesiumnya ya. Sama dengan ya jumlah sisi sejajar yang sini ya, 4 ditambah dengan 2 gitu ya. 4 plus 2 dikalikan dengan tingginya di sini dalam hal ini adalah 1/5 yaitu 4 ya, dibagi dengan 2 ya. Jadi ini pressure kalikan dengan delta V ya gitu ya. P kali delta V ya. Ini adalah kerjanya 4 jumlah sejajar ini harus di dalam kurung ya. 8 kali 4 sama dengan 32 ya. 32 dibagi dengan 2 sama dengan 16 ya. Satuannya apa? Kerja satuannya Joule mestinya ya. 16 Joule. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini ya soalnya kayak soal cerita di sini ya. Suatu gas ideal mula-mula suhunya 400 K ya, 400 Kelvin, tekanannya 2 kali 10 pangkat 4 Pascal dan volumenya 0,001 meter kubik. Nah, kemudian gas dikompresi ya, dikompresi secara perlahan pada tekanan konstan ya, isobarik ini ya. Ditekan sehingga volumenya menjadi separuh dari semula, berarti 0,0005 gitu ya. Kemudian setelah dikompresi, kemudian kalor ditambahkan ya, tambah kalor ke dalam gas tersebut sehingga sementara volume diatur tetap konstan. Jadi kalor ditambahkan dan volumenya diatur tetap konstan sehingga suhu dan tekanannya naik sampai suhunya sama dengan suhu mula-mula ya. Nah, kemudian sistem diekspansi pada suhu tetap ya, isotermal di sini ya. Sehingga volumenya sama dengan mula-mula. Pertama kita gambarkan proses tersebut ya. Kemudian kita tentukan nilai-nilainya. Oke.
Nah, saya akan coba lihat di sini ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram PV-nya, maaf ya, diagram PV-nya misalkan begini ya. Ini misalkan di P1 ya. P1 tadi tekanannya berada pada tekanan 2 kali 10 pangkat 4 ya. 2 kali 10 pangkat 4 ya, ini P1 ya. Kemudian dari P1 ini volumenya itu adalah 0,001 ya. Ini sumbu volume ya. Ini sumbu tekanan. Oke. Meter kubik ini adalah volume pertama. Kemudian gas dikompresi pada tekanan tetap kan? Dikompresi secara perlahan pada tekanan tetap ya, sehingga volumenya menjadi setengahnya dari semula. Berarti arah prosesnya ke sini ya. Sini ya. Sehingga ini kurang lebih ya. Kurang lebih di sini mencapai 0,0005 begitu ya. Setengahnya dari volume mula-mula ya. Kemudian setelah itu gas ditambahkan, kalor ditambahkan ke dalam gas ya. Kemudian kalor ditambahkan ke dalam gas dan volumenya diatur tetap konstan ya, sehingga jadi gas ditambahkan, kalor ditambahkan ke dalam gas, volumenya diatur tetap konstan dan sehingga suhu dan tekanannya naik ya, suhu dan tekanannya naik ya sampai dengan suhu mula-mula. Nah, ini ke sini arahnya. Nah, suhu dan tekanannya naik ya. Nah, berapa di sini nanti yang kita cari. Oke. Nah, di sini T-nya di titik sini ya, kalau kita hitung T-nya sama dengan seperti T awal. T awalnya berapa? 400K ya. T-nya sama dengan 400K. Kemudian setelah itu kemudian kalor ditambahkan sudah, kemudian sistem diekspansi pada suhu tetap ya. Pada suhu tetap sehingga volume sama dengan volume mula-mula ya. Jadi sini ya kurang lebih ini harusnya miring ya. Gitulah. Ya, ke titik awal ya, ke titik awal di sini. Ya. Oke, ini penggambarannya, ini arahnya ya. Ini kurang mulus sedikit. Nah, ini arahnya begitu ya. Oke, sekarang kita akan coba hitung yang ditunjukkan. Tekanan, suhu, dan volume akhir di setiap proses ya. Kalau yang sini awal di sini sudah diketahui ya. P-nya ini berarti ini titik 1 ya. Titik 1 di P1 sudah diketahui 2 kali 10 pangkat 4, V1-nya 0,001 meter kubik ya, ini Pascal ya. Kemudian T1-nya juga sudah diketahui awal itu adalah 400 Kelvin. Kemudian akhir proses yang kedua yang di sebelah sini ini yang kedua ya. P2 tetap sama karena dia isobarik ya. Isobarik ya, 2 kali 10 pangkat 4 ya. Kemudian V2-nya separohnya 0,0005. Nah, T2-nya berapa? Nah, T2-nya itu kita cari dari persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, nanti kita dapatkan T2 itu berapa gitu ya. Nah, bisa dicari. Oke, coba dicari nanti ya. Nah, kemudian di titik yang ketiga. Di titik yang ketiga, oke sebentar. Saya pause dulu. Oke, di titik yang ketiga ya. Di titik yang ketiga di sebelah sini ya. Saya nggak bisa lagi insert ini 3. Oke. Atau mungkin harus dihapus dulu. Ada yang harus dihapus ini. Harus dihapus mungkin. Nah,
Coba kita lihat di titik yang ketiga di sini ya. P1 P3 itu meningkat ya, karena dari soal dikatakan kalau ditambahkan volumenya tetap, berarti tetap 0, V3 dulu ya. V3-nya kita peroleh, oh nggak bisa ya. V3-nya kita peroleh sama dengan di sini ya, 0,0005. Kemudian P2 P2-nya maaf, P3 sudah. Oke, jadi V3-nya sudah diketahui sama ya, tidak berubah. Kemudian P3-nya bisa kita cari, P3. Oh, nggak bisa juga ya. Sama dengan persamaan di sini juga ya, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kita gunakan di sini ya. P3 per V3 sama per T T3 gitu ya, sama dengan P2 per V2 nanti dapat ini dari sini ya. Nah, coba dicari nanti ya. Dicari dulu ya, mudah-mudahan bisa diperoleh ya. Oke, ya ini untuk soal ini caranya seperti itu kira-kira ya. Ini apa namanya? Perintah saya macet ini. Oke. Kita coba cek soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini terkait dengan siklus Carnot ya. Sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu 200 K dan 450 K. Jika kalor yang diserap pada suhu tinggi 9000 Joule tiap siklusnya, maka kerja yang dilakukan sistem tiap siklus adalah titik-titik-titik gitu ya. Kerja itu W sama dengan kalor pada suhu tinggi ya dikurangi dengan kalor pada suhu rendah, dan kita punya kesetaraan kalor QH per QC itu sama dengan TH per TC. Ini kesetaraan ya. Nah, kalor pada suhu tinggi itu adalah 9000 per QC sama dengan 450 per 200 begitu ya. Nah, kita dapatkan nanti QC sama dengan ini perkalian silang 200 kali 2 kali 9 18 begitu. 18 0,000 dibagi dengan 450 ya. Coba kita lihat nilainya 200 dikali dengan 9000 ya, 1.800.000 dibagi dengan 450 gitu ya. Nah, dapatnya 4000. QC-nya adalah 4000 sehingga kerja W sama dengan 9000 dikurangi dengan 4000 atau kita dapatnya 5000 Joule ya. Ini adalah kerjanya. Oke. 5000 Joule. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Sebuah sistem termodinamika mengalami proses sebagai berikut ya. Proses isobarik yang diikuti oleh proses isochorik ya. Oleh proses isochorik. Sehingga suhu awalnya sama dengan suhu akhir ya pada proses tersebut. Nah, kita gambarkan ya. Ini P-nya, ini V-nya. Oke. Nah, proses isobarik dulu pertama kita lihat di sini ya. Proses isobarik ya. Titiknya di sini ada salah satu yang sebagai titik pertama. Nah, kemudian setelah proses isobarik dilakukan pemanasan, dipanasin sehingga suhunya ya tercapai sama dengan suhu mula-mula. Dengan demikian arah prosesnya itu ini ke arah kiri. Ini kata kuncinya itu adalah di suhu awal sama dengan suhu akhir. Kenapa? Pada proses isobarik ketika V
I-nya lebih kecil, lebih besar daripada V akhirnya, artinya proses tersebut dikompres ya. Dikompres sehingga terjadi penurunan suhu. Ini T1, ini di sini ada T2 ya. T1 ini akan lebih besar daripada T2. Ketika dikompresi itu ada penurunan suhu ya. Penurunan suhu, kemudian dipanaskan ya sampai mencapai T1 kembali begitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya ya. Sehingga pernyataannya kerja yang dilakukan oleh sistem bernilai negatif. Oke, betul ya, karena kompresi. Kemudian energi dalam akhir sama dengan energi awal. Oke, ini juga benar ya. Delta U sama dengan Q minus W. Pada proses ini tidak ada perubahan ya. Delta U, kita lihat ya. Delta U sama dengan Q minus W ya. Di sini ada Q-nya ya. Ada kerja yang dilakukan. Kemudian ini ada kalor yang ditambahkan ya. Jadi di sini berkurang proses isobarik ya, karena melakukan kerja. Di sini ada kalor yang ditambahkan, oke ya. Kemudian panas dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Nah ini kita lihat di sini ya, panas dilepaskan dari sistem ke lingkungan itu pada proses isobariknya ini ya. Pada proses isobariknya ya. Isobarik gitu ya, harusnya isobariknya. Ya, karena ditekan ya. Dari tekan, kompresi, sistemnya suhunya turun karena kalornya keluar. Kerja pada proses isohorik adalah 0 dan di sini W-nya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ini kekurangan soalnya itu ini ya. Tambah sedikit ya. Oke. Saya kira 1 2 3 udah benar ya. Kita cek soal selanjutnya. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Oke ya. Soal selanjutnya di sini ada 2 soal ya. Hitung perubahan energi internal sistem untuk kasus yang pertama di sini. Kita lihat. Kalor ditambahkan ke sistem sebesar 1500 Joule dan sistem melakukan kerja sebesar 2200 Joule. Dari hukum termodinamika pertama, delta U sama dengan Q minus W, berarti Q-nya plus 1500 ya karena ditambahkan, dan W-nya plus 2200 karena dia sistem melakukan kerja ya. Kita masukkan, ketemunya minus 700 Joule. Yang kedua, di sini kalor ditambahkan ke sistem sebesar 1500 dan sistem dikenai kerja. Oke. Kita masukkan ke hukum termodinamika pertama. Delta U sama dengan Q minus W. Q-nya tetap 1500 karena ditambahkan ke dalam sistem, dan W-nya sama dengan minus 2200 ya karena sistem dikenai kerja. Sehingga 1500 minus atau dikurangi dengan minus 2200 sehingga plus 3700 Joule ya. Ini hasilnya. Oke, soal selanjutnya sini ya. 1 gram air ditempatkan di dalam silinder dan diberi tekanan sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Suhu air meningkat 31 derajat Celcius. Air dalam fase cair dan memuai dengan perubahan volume yang sangat kecil. Delta V-nya sangat kecil, 1 kali 10 pangkat minus 8. Tentukan ya kerja dan perubahan energi internal tersebut. Ya, pertama kita mencari Q dulu ya, MC delta T, M-nya massa, C-nya sudah diketahui air, delta T-nya itu ini perubahannya ya meningkat 31 derajat Celcius ya. Sehingga kita dapatkan di sini 130 Joule ya, kita masukkan angkanya. Ini dengan besaran C-nya kita menggunakan Joule ya. Oke, kita dari Q kita dapatkan 130 Joule. Kemudian diberi tekanan sebesar 2 kali 10 pangkat 5. W sama dengan P kali delta V. Ini kerja ya. Kerja yang kerjanya P sama dengan W sama dengan P kali delta V. Delta V-nya itu perubahan sangat kecil ya. 1 kali 10 pangkat minus 8 masukkan ke sini. Kita dapatkan 0,0020 Joule ya.
Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan hukum termodinamika pertama, delta U sama dengan Q minus W. Q-nya kita peroleh dari sini 130 Joule dikurangi dengan kerja yang dilakukan. Sekian ya, kurang lebih tetap 130 Joule juga ya. Ini kalau mau dapat hasilnya lebih tepat silahkan ya dicari lebih teliti lagi. Baik, kita lihat soal selanjutnya di sini ya. Sebuah mesin Carnot suhu di reservoir panasnya 294 Kelvin. Hitunglah besar usaha ya, W-nya begitu. Jika kalor yang diberikan pada mesin sebesar 3350 Joule. Ya, ini berarti QH ya. QH-nya sebesar 3350 Joule. Dan suhu pada reservoir dinginnya 273 Kelvin. Kita gunakan kesebandingan dulu. QH per QC sama dengan TH per TC ya. QH-nya 3350 gitu ya. Dibagi dengan QC ya sama dengan TH-nya 294 per 273 ya. Nah, dari sini yang ditanyakan ini apa sih? Hitunglah besar usaha W ya. W itu sama dengan QH minus QC. Kita mencari QC berarti ya. QC perkalian silang 273 kali 3350 gitu ya. QC sama dengan 3350 dikali dengan 273 dibagi dengan 294. Ini angkanya kurang bersahabat ya. Coba kita cek menggunakan kalkulator. 3350 dikali dengan 273 sama dengan 91 berapa tadi? 914550 914550 dibagi dengan 273 ya. Kita dapatkan QC-nya sebentar 914 dibagi dengan bagi 273 sama dengan salah saya dibagi 294 ini 294 salah dibagi dengan 3350 kali 273 ini dibagi dengan 294. Nah, 3110 koma sekian, koma 7 gitu ya, koma 7 ya. Sehingga W-nya sama dengan 3350 dikurangi dengan 3110,7 ya. Silahkan hitung sendiri nanti ya, dapat nilainya berapa itu ya. Oke, soal selanjutnya ini ya. Sebuah mesin pendingin bekerja dengan daya sebesar 200 watt. Oke, mesin pendinginnya ini W-nya ya. W-nya itu sebesar 200 ya, watt itu berarti joule per second ya. Jika kalor yang dibuang di reservoir panas berarti QH ya. QH-nya itu adalah 250 joule. Tentukan koefisien performansi dari mesin tersebut ya. Nah, COP itu sama dengan QC per W begitu ya. Nah, W itu sama dengan QH minus QC. QC itu adalah kalor yang diambil dari reservoir suhu rendah ya. Ini 200 sama dengan 250 minus QC sehingga kita dapatkan QC-nya sama dengan 50. Koefisien performansinya adalah COP ya. COP sama dengan 50 per 200 atau 5 per 20 atau 1 per 4 ya. 0,5
25. Ya, ini nilai untuk COP-nya. Baik, latihan soal telah selesai. Dari soal-soal suhu kalor dan termodinamika, saudara bisa coba lagi latihan dengan soal-soal yang lainnya. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Sekian saja dari materi kita pada pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.